Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Randy Martadinata, NPM A1A020092, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah membaca, dengan dosen pembimbing Bapak Wisman, MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu minat baca. Sebelum kita masuk ke bagian inti, ada baiknya saya akan menjelaskan sedikit apa itu minat membaca. Minat membaca adalah kecenderungan jiwa yang aktif untuk memahami pola bahasa, untuk memperoleh informasi yang erat hubungannya dengan kemauan, aktivitas, dan perasaan senang yang secara potensial memungkinkan individu untuk memilih, memperhatikan, dan menerima sesuatu yang datang dari luar dirinya. Kebiasaan membaca perlu dimulai dari usia dini, di rumah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan atas, hingga perguruan tinggi. Tanpa kebiasaan membaca, maka akan sulit untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya berada di dalam buku-buku. Baik, langsung saja kita memasuki apa itu minat baca. Menurut KBBI tahun 2008, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. Minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, mengagumi, atau memiliki sesuatu. Minat baca adalah perasaan senang yang sangat kuat dalam kegiatan membaca yang membutuhkan stimulus untuk mewujudkan menjadi suatu kebiasaan. Berdasarkan pendapat para ahli, yang saya simpulkan bahwa minat baca adalah ketertarikan yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan, memperhatikan, merasa menikmati, dan senang terhadap aktivitas membaca, sehingga individu tersebut melakukan aktivitas membaca dengan kemauan sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja upaya meningkatkan minat baca. Zaman sekarang yang sudah semakin canggih, tidak ada lagi alasan untuk malas membuka buku. Membaca tidak lagi hanya dari lembaran-lembaran kertas, tetapi sekarang sumber informasi lebih mudah didapat di internet dan media elektronik lainnya. Berikut langkah-langkah untuk meningkatkan minat baca. Yang pertama, membangun motivasi minat membaca. Bagi saya, membaca itu sebuah keharusan bila ingin membuka jendela dunia dan menguasai dunia. Banyak membaca, pandangan kita akan terbuka luas terhadap hal-hal yang baru yang tidak kita ketahui sebelumnya. Yang kedua, mengatur waktu yang tepat dan nyaman untuk membaca. Seringkali seseorang membaca pada kondisi waktu yang tidak tepat. Semua itu akan terbuang dengan sia-sianya.
Pada saat kondisi Anda yang kurang sehat ataupun saat sedang malas, carilah waktu yang betul-betul nyaman untuk membaca. Maka dari itu semua yang kita baca akan tersimpan di dalam memori pikiran Anda. Yang ketiga, membaca sesuatu yang kita sukai. Selama ini, banyak yang beranggapan bahwa membaca itu membosankan dan sangat berat untuk dilakukan. Jadi, satu hal yang perlu diingat yaitu sesuaikanlah dengan minat baca Anda. Semua yang dilakukan mempunyai niat yang berasal dari dalam hati, sehingga Anda akan mudah untuk melakukannya. Yang keempat, yaitu lakukan secara bertahap. Kebanyakan orang ketika mulai mempunyai minat baca, banyak yang langsung sibuk mencari-cari buku yang akan dibaca. Hal ini tentu akan membuat Anda akan cepat merasa bosan. Jadi, lakukan semuanya secara perlahan atau bertahap. Semua akan terasa bedanya ketika kita melakukan secara tergesa-gesa. Dan ada banyak lagi yang lainnya untuk langkah-langkah meningkatkan baca. Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan minat baca? Mempunyai minat baca yang tinggi bukanlah bakat dari lahir, melainkan bisa diasah perlahan-lahan. Walaupun kebiasaan ini tidak ditanamkan semenjak dini, seiring dengan semakin meningkatnya kedewasaan, serta matangnya pola pikir seseorang, mungkin yang bersangkutan mulai memahami pentingnya membaca. Untuk meningkatkan kualitas diri, sehingga ingin mulai kebiasaan baik tersebut pada dirinya. Berikut cara menumbuhkan minat baca. Yang pertama, menumbuhkan motivasi. Meningkatkan dan menumbuhkan minat baca harus dimulai dari diri sendiri. Tanamkan dalam diri kita bahwa dengan membaca, pandangan kita menjadi terbuka atas hal-hal yang belum kita ketahui. Yang kedua, memilih tema yang diminati. Agar tujuan untuk menumbuhkan semangat membaca tercapai, sebaiknya pilih buku atau sumber bacaan dengan tema yang kita sukai. Salah satu penyebab mengapa orang yang berniat untuk membiasakan diri membaca sering berhenti di tengah jalan karena telah memiliki mindset bahwa buku adalah bacaan yang membosankan dan berat. Yang ketiga, menyisihkan waktu. Meluangkan beberapa menit untuk membaca sebelum tidur bisa menjadi pilihan. Setelah terbiasa menambahkan durasinya sedikit demi sedikit setiap harinya. Yang keempat, meminta rekomendasi. Meminta rekomendasi teman. Meskipun Anda masih dalam rangka belajar untuk meningkatkan minat baca,
Anda mungkin belum terlalu tahu buku-buku apa yang bagus untuk dibaca. Untuk itu, Anda bisa meminta saran atau rekomendasi dari rekan yang suka membaca. Dan ada banyak lagi cara menumbuhkan minat baca yang lainnya. Sekarang, kita berada di ujung materi yang akan membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. Dalam perkembangannya, minat baca dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara garis besar, ada dua faktor yang mempengaruhi minat baca seseorang, yaitu faktor personal dan institusional. Faktor personal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, yang meliputi usia, jenis kelamin, inteligensi, kemampuan membaca, sikap, dan kebutuhan psikologis. Sedangkan faktor institusional yaitu faktor yang berasal dari luar individu itu sendiri, yang meliputi tersedianya buku-buku, status sosial ekonomi, pengaruh orang tua, teman sebaya, guru atau dosen, dan televisi. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya mengenai minat baca. Saya ulangi, minat baca adalah ketertarikan yang mendorong individu untuk melakukan kegiatan, memperhatikan, merasa menikmati, dan senang terhadap aktivitas membaca, sehingga individu tersebut melakukan aktivitas membaca dengan kemauannya sendiri. Berdasarkan pembahasan tersebut, marilah kita meningkatkan kesadaran diri untuk membaca, karena membaca akan memberikan kita manfaat yang sangat besar. Lebih dan kurangnya penyampaian materi ini, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.